Bagaimana sikap kita menghadapi suami yang tidak sholat? Apakah istri boleh tidak patuh kepadanya? Nggak gitu guys. Kalau suaminya nggak sholat, itu adalah urusan dia dengan Allah. Kita tetap wajib patuh kalau perintahnya itu tidak melanggar aturan Islam. Kita hanya boleh tidak patuh kepada suami jika perintahnya itu melanggar syariat Islam. Suami nggak sholat, lalu kemudian dia suruh kita nutup aurat, ya patuh, karena sesuai dengan ajaran Islam. Suami sholat, dia suruh kita buka aurat, jangan patuh, karena melanggar syariat. Gitu, karena la ta'ah indal ma'asi, tidak ada taat dalam kemaksiatan. Saya ulang, suaminya tidak sholat, dia nyuruh teman-teman nutup aurat, wajib patuh karena perintahnya sesuai dengan ajaran Islam. Tapi soleh pun suaminya, sholat dia, tapi dia suruh teman-teman untuk buka aurat, jangan patuh karena perintahnya melanggar syariat. Jadi untuk kepatuhan bukan tergantung siapa orangnya, tapi tergantung apa yang dia sampaikan. Oke? Bagaimana kalau maunya cari pencitraan? Dia rajin ibadah tapi selalu menelantarin keluarganya. Dia rajin ibadah tapi selalu menelantarin ibadahnya. Nah ini yang menelantarin keluarga. Berarti hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya rusak. Mungkin dia punya ilmu tapi dia tidak amalkan. Teman-teman hati-hati. Saya ingatkan bahwa orang yang punya banyak ilmu tapi ilmunya hanya dia gunakan untuk menghakimi orang lain, dia tidak gunakan untuk dirinya, itu namanya takutnya obesitas rohani. Apa maksud obesitas rohani dalam istilah ini? Yang aku sebutkan adalah orang yang dia menuntut ilmu, dia tidak tujukan untuk melihat dirinya, tapi untuk melihat orang lain. Makanya kalau ada kita lihat orang-orang yang berilmu, tapi dia hanya mampu mengoreksi ke atas gitu ya, ke orang lain ya, itu berbahaya sekali. Maka boleh kita koreksi orang lain, boleh kita mengajarkan orang lain kepada kebaikan, tapi kita juga berusaha menjadi lebih baik. Ya ujung-ujungnya obesitas rohani hanya akan membuat kesalahan kita nggak nampak, kesalahan orang besar di mata kita. Dan kita tidak ada diskusi, pokoknya orang pasti salah, bahaya. Makanya berilmu tanpa beramal itu bahaya. Dia akan menjadi obesitas rohani. Makanya kalau kita nuntut ilmu untuk diri kita, ada rezeki sedikit, kemampuan kita sampaikan kepada orang lain. Makanya lihat kalau teman-teman ngelihat orang yang berilmu tapi nggak punya akhlak, itu obesitas rohani. Dia hanya menggunakan ilmu itu untuk menghakimi orang lain, bukan untuk memperbarui dirinya. Kita ini sebagai manusia punya yang namanya dark zone, area gelap yang harus kita perbaiki. Hanya kita dan Allah yang tahu apa area gelap kita. Nah itulah yang harus kita perbaiki ya teman-teman ya. Semoga amin. Ustazah mau tanya, adakah istilah orang tua zalim? Kalau ada, bagaimana contoh orang tua zalim? Orang tua durhaka ada. Orang tua durhaka kepada anaknya adalah mendoakan anaknya yang jelek ketika dia marah. Oh ya, oh jadi tak jadi orang kau. Kalau gini takkan nikah kau. Kalau kayak gini kau takkan jadi manusia kau. Nah, itu ciri-ciri orang tua durhaka sama anaknya. Jadi ada ya teman-teman ya, ada sekali. Kalau suami jadi imam subuh, tapi ayat pendeknya ada yang salah, apakah sholat kita sah? Tentu sah teman-teman. Karena ayat pendek salah, tinggal ruku aja, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman Al-Fatihahnya adalah benar. Ya, Al-Fatihahnya adalah benar. Kalau seandainya ada yang ayat pendeknya salah, ya dia tinggal ulang lagi atau ganti ayat lain. Ustazah, anak saya lagi ujian. Sebagai orang tua doakan, lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, kemudian salam kanan, salam kiri, kita banyak mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian doakan anak kita agar lulus. Doa ibu-ibu insya Allah mustajab untuk anaknya. Kalau di rumah rawatibnya, fardunya di tempat yang sama, nggak pindah, nggak apa-apa. Cuman kenapa ada orang yang pindah-pindah saat sholat? Supaya tempat sujudnya menjadi saksinya di yaumil akhir. Pindah sejengkal dia, pindah dia rawatibnya maju, balik lagi dia sholat fardunya di tempat yang lain, pindah lagi. Itu supaya tempat sujudnya menjadi saksi di padang mahsyar.
Suami suka melarang ke masjid. Kalau sekali-kali nggak apa-apa, Mbak. Tapi kalau sering-sering kan nggak boleh. Karena ada dalil idza sta'zana nisa'ukum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Kalau istri kalian meminta izin untuk ke masjid, izinkanlah dia. Kalau jadi nggak boleh, dilarang terus nggak boleh. Itu dalil. Kalau orang tua yang selalu menjelekkan anaknya di belakang, tetap aja itu ghibah. Nggak boleh. Mau kepada anak, kepada suami, tetap itu ghibah. Menyikapinya teman-teman tenang aja, diam aja. Jangan klarifikasi karena mengklarifikasi berarti membalik jelek-jelekkan orang tua. Diam aja. Menceritakan, digibahi, difitnah, itu oke aja. Teman-teman, everything is okay. Ya, jangan banyak berasumsi pada hal yang buruk. Kadang-kadang dia tak sengaja menggibahi kita sekali saja. Kita anggap selama-lamanya, padahal tidak. Hati-hati dengan asumsi. Kita selalu bergerak di atas asumsi. Kadang-kadang asumsi kita lebih duluan dibanding keputusan Allah Azza wa Jalla. Kita berasumsi saat Allah belum melakukan apa-apa. Ya, misalnya kita digosipin orang, atau difitnah oleh orang tua, atau digosipin oleh orang tua. Dia gosipkan palingan cuma ke 5 orang. Kita menganggap satu kampung sudah menggosipkan kita. Aku kalau seandainya dizolimin orang lain, aku selalu menghakimi sesuatu pada tempatnya. Oke, aku dizolimin beberapa orang, tapi aku dicintai oleh banyak orang. Sehingga dia menjadi lebih stabil. Ya, jangan berasumsi ketika kita tersakiti. Kadang-kadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita ya, berarti aku juga, kita semua. Kadang-kadang kita ini suka bergerak di atas asumsi. Allah belum melakukan, kita udah membuat keputusan. Kan lucu ya kan? Allah belum lakukan, Allah belum ngerjain apa-apa untuk masa depan kita. Nah, kita udah berasumsi duluan, ini kan cerdas. Zah, bolehkah kita menunda sedekah di hari lain hanya menunggu hari Jumat? Silahkan, gak ada masalah. Itu tanda kita punya ilmu. Bahwa kalau kita punya ilmu, maka insya Allah kita bisa sedekah di waktu-waktu yang tepat. Thank you Mbak Faik, Mbak Raisya. Ya. Zah, gak sholat diputarkan video ustazah tentang istidroj, silahkan, itu metode dakwah, gak ada masalah. Kalau sholat cuma pakai mukena, aman gak pakai baju, sah gak? Sah, jika dipastikan tertutup auratnya. Oke? Ustazah, bagaimana sikap kita kepada orang yang selalu ingin tahu tentang kehidupan kita? Kalau kita gak pengen kehidupan kita dikasih tahu sama orang, ya tutup hidup kita. Sekarang ada kasus, bukan Mbak ya, yang lain di luar sana, gak pengen kehidupannya diketahui. Tapi dia posting terus tentang pribadinya. Dia makan di mana posting, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, lagi makan steak mayonnaise, black pepper plus topping keju. Wah, dia gak pengen kehidupannya diketahui, tapi dia kasih upload aja. Masya Allah, tabarakallah, hari ini aku pergi jalan-jalan. Masya Allah, tabarakallah. Anaknya jatuh di fotonya dulu. Terus, ya Allah jatuh deh. Bukan dibantunya dulu. Di fotonya dulu. Nah, nanti orang kepo tentang kehidupannya. Kan dikiranya orang yang kepo. Padahal dia yang berbuat. Ya, zaman sekarang ini kan zaman sosial media. Masuk anaknya ke dalam sumur. Cus, foto dulu deh. Ya Allah, anakku masuk sumur. Ya, jangan kayak gitu ya guys. Jadi kalau teman-teman gak pengen kehidupan pribadinya diketahui orang, tinggal jangan banyak menceritakan tentang kehidupan kita. Akhirnya dia tahu, udah abaikan saja. Apapun penilaian orang tentang kita, tidak bisa mendatangkan surga dan dosa dan neraka buat kita. Apapun penilaian dia, tidak akan berpengaruh kepada dosa dan pahala kita. Yang penting bagaimana sikap kita di hadapan Allah. Karena kita tidak pernah diminta pertanggungjawaban atas apapun pendapat orang tentang kita. Kita hanya diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Ya. Oke, bagaimana cara wanita yang sedang haid kirim doa pada orang tua yang sudah meninggal? Kirim aja, nggak ada masalah. Kirim aja, ya Allah, baca aja Al-Fatihah, baca aja sholawat untuk orang tua meninggal. Kalau sholat sujud terhalang mukena, nggak boleh. Ya, nggak boleh ya, harus terbuka mukenanya di bagian kening. Sholat duduk boleh nggak? Baiknya gimana? Sholat sambil duduk, sholat aja, mau selonjoran kek, mau di kursi kek, nggak ada masalah.
Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak ada telentang. Terserah, nggak ada masalah, tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Doa sujud terakhir. Misal Allahumma rzuqni itu dibaca berapa kali? Dianjurkan 11 kali. Hanya dianjurkan, 3 kali pun nggak apa-apa. Halo Pak Jonas, Mbak Sulastri, Mbak Raisya. Ya teman-teman share-share tautannya ya. Oke, kadang ingin melakukan sesuatu, Mbak Ismi, malah memilih untuk menunda. Kenapa sulit sekali untuk fast respon? Kadang ingin melakukan sesuatu kebaikan, malah memilih untuk menunda. Wajar, kita sendiri musuh kita 5. Pertama ada iblis. Yang kedua ada setan. Yang ketiga ada nafsu jahat. Yang kelima ada jin jahat. Yang keempat ada jin jahat. Yang kelima ada khannas. Jadi ketika ingin melakukan kebaikan, setan itu akan selalu melarang kita berbuat baik. Dan makhluk yang tidak pernah berputus asa adalah setan. Setan itu tidak akan pernah berputus asa. Seberiman apapun kita. Ustadz pun dia, ustazah pun dia, setannya lebih mantap lagi. Mau profesor dia, setannya lebih profesor lagi. Makanya, kuat-kuatan yang mana? Makanya saya bilang, ibadah itu dipaksakan. Jangan biarkan setan mengelabui kita. Makanya sering saya sampaikan dalam ceramah saya, idza arada syai'an falisur'ah. Kalau ingin melakukan kebaikan, cepat. Kalau nggak bakal jadi. Banyak kali pikir-pikirnya. Ya kan, banyak kali pikir-pikirnya. Ya Allah, saya mau ngasih mertua saya uang 200.000 bulan depan. Menjelang dikasih pikir, kasih ndak ya, kasih ndak ya, kasih ndak ya. Ndak usah lagi, mertua saya jahat. Ndak ya, di ujung-ujungnya guys. Ya kan? Nah, jadi ya. Ada Mbak Ratna, masih ada bukunya Mbak Ratna. Bisa dibeli di video aku tuh, jam 7.30 tadi aku tampilkan. Atau di live aku boleh nanti jam 9 ya, sebentar lagi ya. Kalau manusia jurnal Scopus, setan pun di atas itu. Oh iya, betul sekali, ngeri ya. Oke, Ustazah, saya sudah 4 tahun sholatnya posisi duduk. Apakah sah sholat saya karena sakit tulang belakang? Jelas sah, kan saya sudah sampaikan. Bahwa shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, kata Rasulullah. Fa illam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring. Miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Kalau wanita, laki-laki pelit sama istri, dan nikah li rojulin, kalau kalian nikah dengan laki-laki dan dia bahil, khud, ambil uangnya. Untuk kebutuhan anak laki-lakimu, kebutuhan anak perempuanmu secukupnya dengan cara yang baik. Ya, boleh ambil sedikit, tapi jangan bilang saya yang suruh ya. Oke, Mbak Raisya, Mbak Karnila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya teman-teman ya. Bolehkah kirim khatam Quran untuk diri sendiri? Silahkan. Ya Allah, iya. Saya baca Quran, dengan baca Quran ini sehatlah badan saya. Kemudian semangatlah saya. Jadikanlah saya sebagai orang yang bersyukur. Boleh aja, nggak ada masalah. Ustazah, wiridan sholat 5 waktu sama tahajud sama hajat sama aja, nggak ada masalah. Nabung buat berkurban atau umroh, lebih utama yang mana? Tentu untuk umroh, kalau memang teman-teman ada kemampuan untuk berumroh ya. Oke, siap ya Mbak Trini? Apakah benar hewan kurban yang kita kurbankan akan menjadi saksi di hari kiamat? Betul sekali. Ya, betul sekali teman-teman ya. Bagaimana hukumnya kalau tidak pernah nyekar kuburan? Apa itu nyekar teman-teman? Puasa 6 atau mengganti puasa dulu di bulan Syawal. Teman-teman boleh ganti puasa dulu, baru lanjutkan puasa Syawal. Tapi kalaupun pada akhirnya teman-teman puasa Syawal duluan, boleh. Kodonya belakangan, gak ada masalah. Kan ganti puasa itu 1 tahun, jadi gak ada masalah.
Oh, oh maksudnya nggak ziarah. Ya, kalau nggak ziarah karena jauh nggak apa-apa teman-teman ya. Doakan aja, kirimkan Al-Fatihah, bacaan sholawat ya. Nggak ada masalah ya. Insya Allah karena ziarah kubur tidak wajib, hukumnya sunnah. Cuman sayang aja kalau nggak kita lakukan. Oke ya teman-teman boleh tap-tap layarnya ya. Kalau orang tua udah cerai, anak laki-laki tetap bin ayah kandung. Iya, tetap dong. Zah, kalau orang tua kadang-kadang pikun wajib sholat nggak? Orang pikun tak wajib sholat, tak wajib puasa. Karena dia sudah tidak mukallaf, tidak sempurna akalnya. Syarat orang terikat dengan aturan Islam adalah akalnya sempurna. Jadi, kalau teman-teman, ndak mau sholat atau maunya buka aurat, silahkan pikun dulu, ya. Halo Mbak Idi, Assalamualaikum warahmatullah. Untuk sujud sejadah tidak perlu wudhu dulu kalau di luar sholat, ya. Oke, Ustazah mengkhatamkan Al-Quran atas nama almarhum Bapak. Bisa nggak? Tentu bisa. Ya Allah, saya khatamkan Quran. Dengan khatam Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhentilah malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya. Silahkan. Nonton Ustazah sambil baca Quran boleh. Kalau sanggup mampu boleh, antara mata dan pendengaran fokus, iya. Oke, kalau dalam majelis taklim ya nggak boleh. Karena mendengarkan ustadz dalam majelis wajib ya. Zah, bagaimana kalau telat bangun, belum mandi junub, mau sholat subuh udah jam 6? Mandi dulu, baru sholat. Bagaimana cara membuat suami itu yang keras kepala? Coba dijemur kepalanya. Enggak ya. Kalau suaminya keras kepala, baca doa. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Nggak mau pikun ya? Ya, siap. Oke. Kalau lagi datang bulan, wudhu tidak bisa menghilangkan hadas besar. Saya iri sama ustazah cantik, cerdas, pintar pula. Iri ya? Iri pula sama aku. Oh, tapi oke lah ya kan. Oke, Zah mau tanya apa beda akikah sama kurban? Semuanya wajib nggak? Beda jelas. Kalau akikah itu tugas orang tua, kurban itu masing-masing. Akikah pada umur 7, 14, 21 hari, hukumnya sunnah muakkad bagi orang tua. Nanti setelah anaknya balik berakal, hukumnya sunnah biasa. Kalau kurban beda, kurban tugas kita kepada diri kita sendiri. Kalau kita mampu, wajib berkurban. Kalau kita nggak mampu, sunnah berkurban. Oke, ya, Mbak Tamrin, Mbak Tamrin. Oke, sehat ya guys. Ustazah, ada suami yang rajin sholat, tapi mencari hiburannya main game slot. Sholatnya diterima, tapi nggak main gamenya atau berjudinya berdosa. Tinggal dihitung nanti mana berat dosa dan pahalanya. Sholat berpahala, berjudinya berdosa. Sholatnya berpahala, berjudinya berdosa. Tinggal dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Nanti itu akan dijelaskan ditimbang di Yaumul Mizan. Coba catatkan doa untuk melunakkan hati suami yang keras. Wanita haid boleh masuk masjid enggak? Ada 4 madhab. Yang pertama ada yang mengatakan tak boleh masuk, 7 langkah berdosa. Yang kedua ada yang mengatakan boleh masuk, tak boleh duduk. Yang ketiga ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Yang keempat ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Yang mana? Terserah. Itu doa untuk melunakkan hati suami dan mantan yang sedang keras. Berapa betapa bahagianya kalau di sekitar ustazah, kayak sekitar kita itu kayak ustazah. Iya. Gombal teman-teman ya, enggak ya. Ustazah, gimana kalau kawan non muslim memberikan makanan yang mereka masak sendiri? Tergantung. Jika dia bilang, hai Bray, aku nggak makan bab 1 kok, makan aja berarti. Kalau dia bilang, Bray, aku pakai makan bab 1 loh, jangan makan. Tapi kalau dia nggak bilang apa-apa, jangan makan, berarti diragukan. Paham nggak? Paham atau bingung?
Melunakkan hati suami, bacanya setiap habis sholat 3 kali cukup. Anak diakikahi bareng khitan tentu boleh. Umroh dulu atau kurban dulu? Umroh 30 juta, kurban 2 juta matus. Jauh kali teman-teman perbedaannya. Cobalah nanyanya gini, umroh dulu atau iPhone dulu? Baru aku kasih umroh ketahuan. Ini umroh dulu atau kurban dulu? Selisih harganya jauh. Ada rezeki 2 juta, kurban dulu. Nanti tabung lagi untuk umroh. Dah? Kadang-kadang entahlah kawan-kawan ya, ndak kasihan sama aku menjawab ya. Kurban 2 juta matus, umroh 3 juta, umroh dulu atau kurban dulu? Ada uang 5 juta, pergilah kurban dulu. Nanti ada rezeki lagi pergi umroh pelan-pelan. Tapi kalau teman-teman bilang iPhone atau kurban, kan jelas pula aku menjawabnya, kasihanilah aku guys. Canda ya guys. Nggak ada kasihan aku. Berteman dekat dengan non muslim boleh nggak? Hati-hati auratnya mbak. Karena aurat perempuan dengan perempuan non muslim itu seluruh tubuh. Kecuali muka dan telapak tangan. Jadi boleh dekat tapi jaga aurat. Kalau meninggal tidak tahu orang tua kandung, pin nisamnya bin Abdullah, ya. Siap Mbak Noni, sabar Zah. Tenang guys, sabar lagi di luar soalnya. Udah kusuruh pulang gak ada dia tadi. Suami sodakohnya dapat tapi sulit beget. Apa? Oh, sabar. Sabar lagi pergi ke sebelah rumah. Aku canda teman-teman ya. Zah, jika TikTok, tolonglah TikTok. Aku belum sempat masukkan pertanyaan ke otakku. Dia udah naik ke atas rudal Hamas. Ustazah, kalau dengerin ceramah online kayak gini, tetap dapat pahala nggak? Dapat pahala menuntut ilmu. Mantap. Curhatan sama adikku saat merawat orang tua saat sakit, hingga meninggal. Apakah ria hilang Zah? Tergantung tujuannya Mbak Isti. Kalau tujuan kita memotivasi adik kita bahwa aku udah merawat orang tua dengan ikhlas, memotivasi dia, itu boleh. Sebutkan kebaikan kita untuk memotivasi orang. Tapi kalau tujuannya hanya menyebut-nyebutkan kebaikan, pahala hilang. Karena qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha ada. Bahwa ketika kita menyebutkan kebaikan kita, maka dan mengiringinya dengan berkata-kata, maka dia akan menjadi hilang pahalanya. Ya, tergantung tujuannya. Saya menyampaikan banyak sekali kebaikan yang saya lakukan untuk memotivasi para jemaah-jemaah saya. Tapi kalau tidak ada tujuan motivasi, biasanya saya tutup. Karena saya tuh orangnya lebih introvert kalau lagi tidur, ya guys, lagi tidur aja. Sholat sunnah ba'diyah sembari duduk karena ngantuk, nggak apa-apa mbak. Nggak bisa. Sholat sunat ba'diyah isya duduk karena ngantuk, nggak boleh mbak Yeyestri. Kalau karena ngantuk nggak boleh duduk. Tapi kalau karena sakit kaki boleh duduk. Zah, apa ya ngilangin penyakit was-was? Baca doa kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Teman-teman, saya sering bilang, siap Kang Bams. Kenapa kita was-was? Karena kita selalu berasumsi atas sesuatu yang belum terjadi. Kita udah hidup di atas keputusan asumsi kita tentang masa depan yang belum terjadi. Allah belum mengerjakan, kita sudah memutuskan. Kadang-kadang hidup ini nggak buruk. Yang buat buruk adalah pikiran kita. Mbak Dialova, karena Mbak Nor, thank you ya teman-teman yang udah nge-give ya. Semoga jadi amal jariah buat kita semuanya. Kenapa kita selalu tidak tenang? Karena kita selalu berasumsi. Asumsi itu biasanya kata-kata was-was. Kalau gini gimana ya? Aduh kalau kayak gini gimana ya? Aduh kalau kayak gini gimana ya? Aduh kalau kayak gini gimana ya? Seperti itu ya teman-teman ya. Kita selalu membuat keputusan untuk berasumsi setiap terhadap suatu hal yang Allah saja belum mengerjakan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada rasa was-was, istighfar, ambil wudu, bawa sholat. Kemudian teman-teman coba keep moving. Dari duduk bawa berdiri.
Lagi berdiri, bawa jalan. Oke, jangan terlalu overthinking dengan apapun yang belum terjadi, ya. Oke, kenapa ya saya susah sekali untuk tahajud? Tahajud itu memang tidak mudah. Mana mudah bangun tengah malam saat badan lagi letih-letihnya, apalagi kalau kesemutan dan pegel-pegel. Makanya teman-teman, kalau mau tahajud susah bangun malam, aku sampaikan bahwa usahakan teman-teman tahajudnya itu menjelang adzan subuh. Udah dekat-dekat azan subuh baru bangun. Kan boleh untuk pemula. Kan batas dari tahajud adalah adzan subuh, guys. Jadi, teman-teman boleh bangun tahajud itu udah deket-deket adzan subuh. Jadi teman-teman tidurnya enak dulu. Jangan sekali tahajud bangun jam 2 malam. Setelah itu teman-teman langsung tidur lagi. Setelah itu sholat. Subuhnya bablas. Ujung-ujungnya pusing. Oyong kepala. Ujung-ujungnya bilang gak jadi tahajud lah. Payah aku. Jadi untuk melatihnya tahajudlah menjelang adzan subuh. Jam 4 is okay. Ya kalau aku di sini jam 5 azannya. Jadi kami bisa bangun setengah 5. Oke. Kalau lagi haid wudhu tidak bisa, betul sekali, kan kita haid hadas besar. Kalau wudhu itu hanya membangun kebiasaan, tidak bisa menghilangkan hadas kita. Saya jualan sampai malam, mau tahajud tapi belum tidur. Tidur dulu baru tahajud, bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol aja. Tapi sah. Kalau selesai berdoa, haruskah mengusap muka? Tidak. Mengangkat tangan, cara berdoa macam-macam semua Rasul pernah lakukan. 4 tangan di dekat tangan, kemudian di atas bahu, kemudian mendongak ke atas, Rasul semua pernah lakukan. Nggak ada masalah. Bagaimana hukum orang yang sholat, imam yang bacaan Al-Fatihah dan suratnya salah? Al-Fatihahnya nggak boleh salah, Mbak. Ayatnya salah nggak apa-apa. Dia langsung ruku aja kalau dia bingung. Ya. Kentut dari jalan depan batal enggak? Tetap batal. Karena keluarnya sesuatu dari kubur, dubur, atau di antara 2 lubang itu tetap membatalkan sholat. Ambil wudhu lagi ya. Kalau sholat witir setelah sholat isya, apakah itu termasuk sholat malam? Iya, apa itu sholat malam? Apa itu qiyamul lail? Adalah sholat yang dilakukan di malam hari. Apapun jenisnya. Tahajud di malam hari, sholat malam juga namanya malam. Sholat taubat kalau dilakukan di malam hari namanya qiyamul lail juga. Jadi kalau habis isya teman-teman witir, tengah malam mau tahajud boleh. Silakan. Tapi jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali. Berzikir harus geleng-geleng kepala. Ya tidak, teman-teman ya. Nggak ada masalah. Ya, tidak geleng-geleng nggak apa-apa. Ustazah, bagaimana caranya agar nggak sakit hati? Seperti yang sering aku sampaikan, filosofi teras. Coba klik dulu guys, filosofi teras. Bahwa tidak semua hal harus kita masukkan ke dalam kepala kita. Ada hal yang cukup kita letakkan di teras aja. Ya, sehingga kita nggak terlalu sakit hati. Kenapa kita sakit hati? Karena terlalu berharap banyak pada manusia. Ya, jadi abaikan hal yang tidak menguntungkan dan mendatangkan ibadah kepada kita. Jadi teman-teman, kalau seandainya kita disakiti, kita tengok dia siapa. Kalau dia orang beriman, menasihati kepada kebaikan, ya udah kita dengarkan dia. Tapi nggak perlu kita sakit hati. Nah, kenapa kita sakit hati? Karena kita menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang lain. Kalau kita menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang lain, demi Allah kita nggak akan pernah bahagia. Kan saya sering bilang, nggak semua orang harus suka dengan kita. Nggak semua orang juga harus setuju pada kita. Nggak semua orang juga harus tunduk kepada keputusan-keputusan hidup kita. Nggak semua orang juga kita harus disukai banyak orang. Karena masih ingat ya, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Kalau selalu cepat tersinggung, saran saya perkecil lingkungan. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu banyak berurusan dengan banyak orang, sehingga kita lebih tidak mudah tersinggung. Ya teman-teman ya. Karena gini, kita nggak bisa melarang orang untuk menyinggung kita. Woi, Rasul pernah bersabda, kayak kau nih jahat kali nih mulutnya ini. Tak boleh nih, nggak bisa.
Kita hanya bisa menerima dan memahami diri kita agar kita bisa lebih wise, lebih bijaksana karena kata-kata orang. Ya, semua orang nih ada masalah nih. Yang nih PP-nya miring-miring nih semua pernah disinggung, pernah disindir-sindir. Semua nih yakin aku pernah digibahi. Teman-teman juga pernah difitnah. Lagu lama itu guys. Ya kan, mana ada orang yang lepas dari hibah, orang yang lepas jadi korban fitnah. Aku yakin yang PP-PP-nya miring nih semuanya udah menjadi korban kok. Itu biasa lah, itu ujian paling ringan guys. Ya, di fitnah, kemudian diribahi, ya kan, kemudian disindir-sindir, ya kan, dikepo-kepoin, seluruh dunia jagat raya merasakan itu ya. Jadi bukan teman-teman sendiri aja ya. Jadi itu adalah ujian paling ringan. Ujian yang berat itu adalah kelaparan, kesusahan hidup, ya. Itu adalah ujian yang berat ya. Kemudian terancam nyawa, itu ujian yang berat. Tapi kalau cuma dicerita-ceritain aja, dicerita-ceritain, hujat sedikit kiri kanan, ya itu biasa. Kalau teman-teman bergaulnya di RT, ya udah berarti teman-teman difitnahnya di kalangan RT. Kalau kita adalah orang kantor, ya nanti kita difitnahnya di kantor. Kalau kita adalah orang yang terkenal di satu provinsi, nanti yang menggibahi kita satu provinsi. Kalau kita terkenal di Indonesia, yang menggibahi kita seluruh Indonesia. Kalau kita terkenal di dunia, menggibahi kita orang dunia. Itu tergantung levelnya masing-masing, hal wajar aja. Dan memang ada tabiat manusia, memang suka dia itu mencari kesalahan orang. Udah ikhlasin aja, jangan ambil kerjaan dia. Dia memang doktornya di bidang itu, teman-teman gak usah pikirin ya. Udah dipikirkan, biarkan itu jadi pekerjaan dia, ya kan. Nah, teman-teman ikut aja bagian kita. Kalau ada orang zolim, apa yang kita lakukan? Pray, bless. Doakan dia, dan kemudian terima takdir kita. Sampai kapan? Sampai orang tuh bingung gimana lagi cara untuk menjatuhkan kita. Zah, yang riba kalau gade emas. Gade emas aku nggak terlalu ngerti guys, karena nggak baca instrumennya, ya. Ya. Kelewat terus Mbak Neda, siap Mbak Neda. Iya ini tulisannya ini guys, cepet banget. Oke, kita merasa bersyukur merawat orang tua. Ada tetangga semena-mena ke orang tua kita. Ingatkan tanpa menyakitinya ya Mbak. Sebenarnya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Mbak yang kalau seandainya nih guys, misalnya nih teman-teman punya anak, teman-teman punya orang tua. Ada orang lain yang kemudian menghina orang tua, menghina anak kita. Teman-teman saran aku jangan protes ke orang itu, nggak ada gunanya. Teman-teman mau dakwahi sampai meninggal pun yang namanya nggak dapat hidayah dia nggak akan berubah. Teman-teman yang didakwahi ini orang tua dan anaknya, sabar ya ma, sabar ya mem, kita kan kuat nak, tenang kamu, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Orang yang menghina itu bukan dia jahat, tapi dia nggak tahu siapa kita ya bunda, ya ma, ya nak gitu. Kita kuatnya kan ya ke anak kita, jangan nyerang orang itu. Kalau anak kita dibully di sekolah, jangan nyerang yang membulinya. Gak ada gunanya. Gak membangun mental anak kita. Tapi kalau anak kita dibully, maka yang kita kuatkan anak kita. Udah nak, tenang aja nak. Kamu fokus aja. Sekolah bukan cari banyak kawan, tapi sekolah cari banyak ilmu. Kau belajar aja. Kerjakan tugas dari gurumu, jadwal makan kau makan, jadwal pulang kau pulang. Kan kayak gitu. Iya kan? Nah itu. Saya sering bilang ke siapapun, tugas kita di dunia ini bukan cari banyak kawan, tapi kerjakan tanggung jawab kita. Oke? Ngetik aja. Nggak capek ngetik guys. Heran aku, bagaimana cara mengerjakan sholat qobliyah dan sholat fajar sebelum subuh. Qobliyah dan fajar itu juga dia mbak, kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Ya, ini kalau ada lomba mengetik tercepat sealam TikTok nih kawan-kawan yang menang nih. Tap layarnya dulu guys, share tautannya, tap layarnya dikencengin, klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kalau ada orang tua, kalau ada suami pelit sama istri, tapi dia nggak pelit sama ibunya, itu gimana? Pastikan dulu itu bukan asumsi kita, oke?
Kemudian yang kedua, pastikan itu bukan perasaan kita aja. Ibunya minta makan di tempat yang mahal dikit, kita bilang, alah sama ibu kamu royal, sama aku enggak. Padahal kita udah dibeliin baju, dibeliin handphone, dibeliin kendaraan misalnya. Kadang-kadang itu cuma asumsi. Tapi andaikan memang benar dia lebih loyal sama ibunya dan mengabaikan istri, itu tak boleh. Karena sedekah terbaik gimana pun seorang suami adalah memberi nafkah, menyenangkan istrinya baik dengan pikirannya, jasadnya, jiwanya, raganya, dan hartanya. Karena menyenangkan perempuan salah satunya adalah dengan harta. Nggak bisa dipungkiri itu semua. Semakin istri disenangkan, semakin doanya bertambah. Asal istrinya tidak mubadir. Kalau mubadir, ambil lehernya, jemur. Ya, nggak boleh mubadir ya, teman-teman ya. Laki-laki ada dalam majelis ini, kalau ada kasih istrinya mubadir, dia tahan aja uangnya, berikan secukupnya, kita tabung. Yang penting kita tahu bersama. Oke? Tak boleh lagi mubazir-mubazir. Ya, Masya Allah. Ustazah, gimana kalau sedekah subuh yang setiap hari dikumpulkan dan dikeluarkan setiap Jumat? Nggak ada masalah. Menceritakan kepada suami yang sudah meninggal, pahala suami hilang nggak? Hei, menceritakan kebaikan orang yang meninggal itu bagus. Kalau ada orang meninggal, ceritakan kebaikannya. Masih jualan Quran untuk infak ke masjid? Masih dong. Jam 9 nanti ada ininya, ada keranjangnya, termasuk madunya, madawinya, Qurannya. Oke? Oke, juga. Suami istri punya usaha hasil dipakai bersama. Sudah termasuk nafkah bukan? Idealnya adalah taking profitnya. Oh, suami bareng-bareng. Dinikmati bareng-bareng. Kalau dia bertanggung jawab udah termasuk nafkah, itu kan soal cara aja guys. Ortu jelek-jelekkan sendiri, menjelek-jelekkan siapa Mbak Molia? Apakah boleh? Apakah boleh? Apalah tadi nih, apakah boleh ndek? Astagfirullah. Baru baca apakah boleh, dia udah terbang ke Sidratul Muntaha. Zah, aku punya warung. Kalau nggak dihutangi dosakah? Karena takutnya jadi kesal. Hei, menghutangkan uang kepada orang itu sunnah, nggak wajib. Kita punya jualan, lalu kemudian kita jualan, lalu kemudian kita tidak mau menghutangkan uang kepada orang, menghutangkan barang kepada orang. Itu kan pilihan, itu hak kita, bukan kewajiban kita guys. Buka komal hukum Islam boleh nggak? Nggak ada masalah. Emangnya kenapa komal? Kan ngobrol doang. Yang penting kalau buka videonya tutup auratnya. Yang penting bukan ribahin orang. Yang boleh ngomongin baik orang. Buka komal terus yang diomongin baik-baiknya orang, bagus ya. Bukalah ya. Apakah seorang istri ditalak suaminya pada saat haid? Sah. Yang tidak sah tuh ditalak saat hamil. Kalau teman-teman lagi hamil, suaminya nolak, ya teman-teman bilang aja, ye, nggak bisa, ye, aku lagi hamil bang, gitu, ya. Aku tetap mau talak, nggak bisa, ye. Sholat hajat sudah baca Al-Fatihah, apa bagus ayatnya, apapun nggak ada masalah, ya. Halo Pak Ilman, iya sehat ya teman-teman semua ya, teman-teman tetap di positive vibration ya, happy, bahagia. Amankan kebahagiaannya dan maafkan orang lain. Gak usah banyak pikiran, ustazah kalau menantu mengkhianati saya, suami mengkhianati saya, teman mengkhianati saya, tidak usah banyak pikir. Teman-teman fokus apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini dan kemudian amankan tanggung jawab kita ya. Nah, jadi jika ibu sudah meninggal, apa pahala yang bisa kita lakukan setara dengan pahala ibu kita? Hei, bisa kirimkan Quran sampai khatam buat dia. Iya. Bisa kirimkan Yasin buat dia. Bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Bisa wakaf Quran atas nama dia. Bisa ziarah ke makamnya. Oke? Nah, kalau suami menasehati dengan kata-kata yang nyeletit tuh gimana? Nah, ini yang gak boleh guys. Aku udah sering bilang, nasihati orang tanpa menyakiti. Kita ini kadang-kadang nasihati tapi caranya banyak yang salah ya kan. Nasihati dengan menghina, nasihati dengan menyakiti, nasihati dengan buka aib orang, nasihati dengan bikin status sindiran di chat, nasihati dengan stitch video orang, nasihati dengan cara menggibahi orang, nasihati dengan cara, waduh itulah guys.
Susah ya. Itu obesitas rohani yang aku maksud ya. Kita punya ilmu, tapi kita gunakan untuk menghakimi orang dengan cara yang tidak baik. Nggak boleh. Oke? Oke. Boleh daftar sekolah melalui jalur khusus. Is okay, nggak ada masalah. Hey teman-teman. Zah, doa apa yang bisa kita rubah takdir kita menjadi lebih baik? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Mbak. Allah itu tidak akan merubah nasib kita sebelum kita merubahnya. Jadi kita berubah dulu baru kita berdoa. Sedekah baju yang tidak terpakai tapi ternyata tapi ternyata tidak dipakai oleh orang tersebut, apakah kita tetap hisap? Ya tidak. Kan yang penting kita udah buang keluar, dalam tanda kutip kita buang keluar. Ya, nggak tanggung jawab kita lagi. Oke. Kalau suami suka ungkit-ungkit gaji istri, padahal penghasilan istri sudah dipakai buat keluarga. Ini ciri tanda akhir zaman. Kalau dulu nggak ada laki-laki yang pengen tahu berapa penghasilan istrinya. Sekarang banyak istri suami yang dihidupi oleh istrinya. Jadi teman-teman sabar aja. Tidak kewajiban perempuan menafkahi keluarga. Kalau dia menafkahi itu bagian dari sedekah. Tapi harusnya suami juga mensyukuri. Oke, yang sabar ya teman-teman ya. Nah, ini tugas Pak Riza untuk dia sampaikan kepada teman-temannya ya. Ustazah, bukan tugasku nih Pak Riza. Kak, kalau sholat gak tepat waktu gimana? Padahal udah niat sholat, cuman masih males-males pas waktu azan. Bangun Mbak Naca, bangun ambil wudhu. Ya, harus dipaksa. Ibadah itu harus dipaksa. Ya teman-teman ya. Gak bisa gak dipaksa. Karena kalau ibadah, makanya sering aku bilang, tapi kan nggak boleh guys, ya aku dibilang nggak, tapi kan tapi kan ini gimana ya guys, makanya aku bilang ibadah tuh jangan terlalu semangat kali. Kalau kita ibadah cuman karena semangat, jadinya kayak gitu guys. Jadi semangat atau enggak kerjakan aja, ya kan? Nggak apa-apa doh, malas tuh nggak apa-apa. Yang penting ambil wudhu, sholat, iya kan? Bersentuhan dengan adik kandung laki-laki batal tidak? Tidak. Zah, kalau punya wudhu enggak. Ustazah, apa kau boleh umroh dengan hutang bank? Enggak bisa. Ayah, enggak, halo Mbak Neda, enggak bisa. Niat benar, cara benar. Niat benar pergi umroh, tapi dengan riba, caranya salah. Oke? Saya misalnya pengen bangun masjid, tapi dari korupsi, salah, enggak boleh. Saya ngasih makan anak yatim tapi dari uang nipu, nggak ada masalah, nggak salah, nggak boleh. Jadi niat benar, cara juga harus benar. Oke. Bersentuhan sama suami ketika mau sholat. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Gimana niat khatam Quran untuk orang tua yang meninggal? Ya Allah, saya khatam Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan emak saya. Ringanlah sisa kuburnya. Berhentilah malaikat menyiksanya. Dan seterusnya. Suami punya wudhu, kesentuh istri batal nggak? Pengumuman. Bersentuhan wudhu suami istri ada 3 pendapat ulama. Yang pertama Imam Syafi'i menyatakan batal. Yang kedua Imam Hanafi menyatakan tidak batal. Yang ketiga Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat saja. Teman-teman pilih yang mana? Terserah teman-teman semuanya. Yang lebih baik yang mana? Semuanya baik. Oke. Mbak Nyi, yang baru mampir, boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Gimana kalau suami istri hidup sendiri-sendiri? Mana boleh? Suami tetap harus menafkahi istri. Istri tetap menjalankan kewajibannya untuk mematuhi suami. Oke? Kerja doang yang terbaca. Niat khatam Quran untuk orang tua yang meninggal, tiap kali mau baca Quran dibaca. Tiap kali mau baca Quran dibaca. Ya, tiap kali mau baca Quran dibaca. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini begini begitu, ya. Siap
Pulau Pinang, ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan makku, ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya. Renovasi pakai uang bank jelas tidak boleh. Teman-teman, riba kan lebih baik. Oke. Ditinggalkan lebih baik ya teman-teman ya. Jadi menguap dalam sholat itu adalah makruh. Dikerjakan nggak apa-apa, tapi sholatnya sah. Ditinggalkan lebih baik. Halo Mbak Nani, Mbak Caci, halo Mbak Indra, assalamualaikum. Gimana? Tadi sore aku ceramah cuman sebentar banget karena ada acara di masjidnya. Halo Mama Una, iya Mbak Indra, assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah aku sehat teman-teman. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Oke, yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya. Nah, Rasulullah SAW itu kalau dia menguap selalu beliau tahan. Sampai riwayat mengatakan merah mukanya karena menahan uapan. Sementara kita merah muka karena membuang uapan, ya. Sementara haid bisakah kita zikir? Halo Mbak Putri, zikir haid boleh. Yang dilarang saat haid hanyalah sholat, puasa, tawaf, dan baca Quran yang full Arab. Kalau seandainya hanya berzikir, kirimkan sholawatan, is okay, no problem, nggak ada masalah. Halo Mbak Gusmira, Mbak Ajis, ya Mbak Umi Kembar, Mbak Subang ya, Mbak Yusuf, Pak Yusuf, assalamualaikum warahmatullahi, Mbak Istirohah. Cara biar sholat pikiran tidak kemana-mana. Yang pertahlil boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting ya bentar ya, istikharah, istikharah. Bentar ya. Cara biar saat sholat pikiran nggak kemana-mana. Yang pertama teman-teman coba baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap mau sholat, karena itu godaan syaitan. Kemudian yang kedua adalah coba belajar sedikit saja, sebentar saja tentang arti bacaan sholat. Kenapa kita sholat itu kadang pikiran kemana-mana? Karena kita nggak tahu dengan artinya. Sebenarnya mempelajari arti bacaan sholat tuh cuman sebentar aja kok. Misalnya nih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, Maha suci Tuhanku yang maha agung dan dengan segala puji baginya. Itu dihafal 3 hari bisa, ya 4 hari bisa, nggak ada masalah ya teman-teman ya. 3 hari bisa, 4 hari bisa, nggak ada masalah ya. Tinggal dihafal aja ya, gitu ya. Oke Ustazah, akikah waktu nikah ketika walimatul urus, katanya akikah tidak boleh pesta. Dulu nggak tahu, nggak apa-apa ya. Yang lalu biar berlalu. Duitku dipinjam temanku 18 juta. Hatiku risau banget. Agar tidak risau gimana? Kalau teman-teman nggak siap uang tuh hilang, harusnya kemarin tidak dipinjamkan. Kalau dia udah minjam, teman-teman tagih aja. Karena wajib kita menagih ya uang yang sudah orang pinjamkan ke kita ya. Kita mesti menagihnya ya teman-teman ya. Jadi tadi ya, kita mesti menagihnya ya teman-teman ya. Ustazah, apa alasan Nabi melarang meniup makanan dan minuman panas? Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, tidak setiap larangan kita mesti tahu apa sebabnya. Kalau aku lebih kepada sami'na wa ata'na saja. Aku dengar, aku taat. Jika ketemu dalilnya, kita dengar, kita taat. Jadi kita nggak usah bertanya kenapa. Karena nggak semua perintah itu masuk akal dan nggak semua larangan itu bisa masuk akal. Contoh, kencing bayi laki-laki najis, tidak najis, kencing bayi perempuan najis, padahal sama-sama bayi. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Jadi nggak boleh sami'na wa pikir-pikirna, nggak boleh ya. Oke, menyimpan uang di bank. Di bank menyimpan sekedar menyimpan nggak ada masalah. Dia dijadikan sebagai alat untuk menyimpan uang ya. Jadi bukan alat untuk mencari keuntungan di bank ya teman-teman ya. Halo Mbak Asi, assalamualaikum warahmatullahi, Mbak Iva. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Kayak maaf Ustazah, siap Mbak Istirahah, thank you ya. Halo Mbak Umi Kembar, aku udah minum. Ustazah, habis sholat mau zikir, tiba-tiba kita kentut, apa sah zikirnya kalau diteruskan? Zikir itu tidak wajib wudhu. Zikir tidak wajib wudhu ya teman-teman ya. Jadi kalau zikir itu sunnah saja berwudhu. Jadi tidak wajib, sunnah saja. Berzikir dapat pahala sunnah,
tidak juga tidak ada masalah ya teman-teman ya. Halo Mbak Una, Assalamualaikum Mbak Yesi, Mbak Suyanto. Aku udah terlalu minum banyak, sudah 4 liter hari ini guys. Kalau baca Quran terjemah harus punya wudhu enggak? Baca Quran tidak wajib wudhu. Ya, baca Quran itu adalah sunnah wudhu ya, tidak wajib wudhu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau pas sholat qobliyah zuhur tapi pas hari Jumat itu gimana niatnya? Sama, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sama. Siap Mbak Caci? Iya. Oke, Mbak Awan Putih Kelabu, siap ya. Nah gitu caranya ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk melakukan terus teman-teman, kalau wudhu itu wajibnya cuma saat sholat, saat tawaf, selebihnya sunnah. Ustazah, lebih baik berkurban untuk orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal? Dua-duanya baik. Kalau kita berkurban atas nama orang hidup, nanti orang hidup bisa mendoakan pahalanya untuk orang meninggal. Ya Allah, misalnya yang berkorban tuh kakak, nanti kakaknya minta tolong juga doakan pahalanya untuk orang yang meninggal. Sama seperti Rasulullah, sekali beliau berkorban, beliau doakan banyak orang. Ya Rab, hai, ya Tuhan, hada kurbati, ini kurbanku. Pahalanya untuk istriku, anakku, mujahid, para syahidin, wali ummati kulluh, seluruh umat. Jadi Rasulullah sekali dia berkorban, semua orang dia doakan. Maka teman-teman usahakan bahwa ketika teman-teman berkorban atas nama orang hidup, jangan lupa doakan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Ya, tapi kalau pahalanya untuk kalau berkorbannya untuk orang meninggal, tentu orang meninggal tidak bisa mendoakan pahalanya untuk orang hidup. Oke. Lebih kuat mana, takdir atau doa? Jelas doa, karena ada dalil ad-doa tughayyiru takdir. Doa itu merubah takdir. Jadi orang beriman harus percaya kepada kemustahilan. Selagi tidak percaya kepada kemustahilan, maka berarti masih kurang berbaik sangka kepada Allah ya. Jadi kalau ada kita doa tinggi-tinggi, terus orang bilang itu mustahil, berarti tak percaya kepada Allah. Orang beriman harus percaya 1000% kepada kemustahilan. Ya, bahwa tidak ada yang mustahil di mata Allah Azza wa Jalla. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, kata Allah kun fayakun. Kalau kita mau baca Quran tapi buang angin, apa enggak ambil wudu? Sunnah ngambil wudu, tidak wajib. Tidak wajib, sunnah saja ya teman-teman ya. Kalau berwudu dapat pahala sunnah, kalau tidak, tidak apa-apa. Jadi wajib wudu, hukum wudu itu ada 2. Yang pertama wajib saat mau sholat dan wajib saat mau tawaf. Selebihnya sunnah. Halo Mbak Eli, Mbak Yuni, Assalamualaikum warahmatullahi. Haid boleh keramas enggak? Tidak ada dalil yang mengharamkan wanita haid keramas potong kuku ketika haid. Jadi tidak ada masalah. Apakah berkurban wajib setiap tahun? Wajib setiap tahun selagi orang itu mapan ya. Selagi dia lebih dari mampu ya. Ajal kan udah ditentukan, tidak bisa diubah. Terus gimana dengan berdoa minta panjang umur? Bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal telah datang, tidak bisa dimundurkan walaupun cuma 1 jam dan walaupun cuma 1 detik. Kenapa orang minta doa panjang umur? Di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memang umurnya secara angka diperpanjang, bisa diubah. Dia ditentukan tapi dia bisa diubah. Kemudian yang kedua, ada yang menyatakan bahwa berkah umurnya yang ditambah. Jadi bukan umurnya secara angka tapi berkahnya. Intinya doa aja dulu ya teman-teman ya. Oke, paham ya? Saya suka ngerjakan Ba'diyah Isya qobliyahnya. Enggak, bagaimana? Enggak apa-apa. Ba'diyah Isya hukumnya sunnah muakkad. Kalau qobliyah sunnah biasa. Dikerjakan dua-duanya, qobliyah dan ba'diyah boleh. Dikerjakan salah satunya juga boleh ya teman-teman ya. Ustazah, katanya kita udah dijatah rezeki sama Allah. Apakah kita minta rezeki lebih itu boleh? Guys, rezeki itu ada 4 pintu. Pintu yang pertama rezeki adalah pintu yang Allah berikan, given by Allah, taken for granted, qadarullah, ada tanpa kita usahakan.
Apa dalilnya? Wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tak diduga-duga. Pada poin nomor 1 ini, teman-teman coba tes aja kalau mau tes. Nggak usah kerja, di rumah aja. Jadilah pengangguran, nggak usah kemana-mana. Suaminya berhenti kerja, tetap bisa hidup. Minimal dikasih zakat dan disantuni oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, kan nggak cukup nih yang pertama, tapi tetap akan hidup. Berapa banyak ribuan orang PHK saat COVID? Berapa juta orang di dunia yang PHK karena COVID, tapi faktanya semua hidup karena ada jaminan rezeki dari Allah. Tapi jaminan rezeki ini tentu tidak terlalu cukup. Ada pintu rezeki yang kedua, yaitu yang kita usahakan. Apa dalilnya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan merubah nasib kita melainkan kita mampu merubahnya. Pada wilayah nomor 2 dibutuhkan kerja keras, kerja ceras, kerja nyata, kerja ikhlas. Oke? Nah, ini nomor 2. Apakah kita mau tambah rezeki? Boleh, aku kasih yang nomor 3. Kalau mau kurang nomor 1 dan 2, aku kasih ilmu nomor 3. Kalau mau ditambah dikasih bonus oleh Allah. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalian mau tambah rezeki? La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, aku tambah rezeki. Oke? Jadi ada rezeki yang datang dari Allah, ada rezeki yang datang dari yang kita usahakan, kerja keras, kerja cerdas ya. Kemudian kerja ikhlas ya. Kemudian ada tambahan yang ketiga. Mau tambah rezeki yang ketiga? Mau. Ya udah, syukuri yang 2 ini. Apa yang dari Allah syukuri, hasil kerja kita disyukuri. Ketika kita bersyukur, kata Allah, la azidannakum, aku tambah rezeki. Jangan-jangan selama ini rezeki kita gitu-gitu aja, muter-muter aja karena kita merasa kurang dan tidak bisa membesarkan rezeki kita yang sedikit. Mau tambah lagi kata Allah, mau tambah, lakukan yang keempat, yaitu rezeki yang kita dapat karena kita bagi. Apa dalilnya? In ahsantum li anfusikum, kalau kalian berbuat baik kembali kepada kalian. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ketika kita bersedekah 1 kali, Allah akan tambahkan 700 kali lipat. Silahkan diambil 4 pintu rezeki ini, direbutlah, diusahakanlah. Datang dari Allah, datang dari kita usahakan, ditambah dengan bersyukur, tambah dengan berbagi. Kaya raya insya Allah dunia akhirat. Nah, yang paling repot itu adalah yang karena bersyukur. Yang 2 ini, saya sudah sering cerita, dan cerita itu adalah cerita yang saya sudah ceritakan di teman-teman yang senior, yang lama, yang sudah expired, dan semua jemaah-jemaah online. Aku pernah makan lontong di satu tempat. Saya tanya sama dia di hari pertama, gimana Bu rezekinya hari ini, mantap jualannya? Aduh Bu Nela, susah jualan sekarang, anak mau masuk sekolah, tak laku jualan aku doh. Dah. Besok saya makan lagi di situ. Cemana Bu? Iya. Laku ndak jualan hari ini? Laku Ustazah, alhamdulillah. Habis Ustazah, tapi sayangnya masih banyak yang beli. Coba tadi aku masak lebih banyak. Salah juga guys, ya kan? Nah, salah juga. Tadi habis, tadi nggak laku, salah. Yang ini juga salah. Besok aku datang lagi, Bu, gimana Bu? Waduh, lebih parah. Saya kira bakal laku lebih banyak. Saya masak lebih banyak. Ternyata nggak ada yang beli. Coba. Selalu tidak akan ada situasi yang benar bagi orang yang tidak bersyukur. Ustazah, teman saya minjam duit digunakan untuk judi, apa hukumnya? Nggak boleh. Guys, tidak boleh meminjamkan uang dengan 3 orang ini. Pertama, orang yang meminjam untuk kebutuhan maksiat, judi, kemudian untuk kayak gitu-gitulah. Yang kedua, tidak boleh meminjamkan uang kepada orang untuk menutupi hutang lain. Yang ketiga, hutang lainnya kalau dia udah tabiatnya berhutang. Yang ketiga, jangan pinjamkan kalau kita tidak ikhlas ketika dia tidak mampu membayar. Oke? Siap ya. Nah, gitu ya teman-teman. Madu nanti jam 9 madu ya. Oke, siap. Untuk wanita pas tangan berada di mana ditutup ketiaknya. Sholat sunnah yang dilakukan habis maghrib menjelang isya adalah namanya sholat sunnat awwabin. Sengaja aku sholat sunnat awwabin, sunnah atasku karena Allah.
Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Cuman sholat sunat awabin, kalau mau ada surat yang dianjurkan. Yaitu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Rakaat 1 dan 2. Tapi kalaupun nggak pakai itu nggak apa-apa. Insyaallah tetap sah. Ya, insyaallah tetap sah. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 3 kali. Ya, teman-teman ya. Dokter, sholat tahajud jam 4 boleh nggak? Tahajud yang penting sebelum azan subuh, Mbak. Selagi belum azan subuh, Mbak masih bisa melakukan sholat tahajud, Mbak. Oke? Selagi belum azan subuh, ya Mbak masih bisa tahajud. Tandanya kita sudah bersyukur gimana, Zah? Apa kita banyak diam nggak ngedumel ya, Zah? Menikmati, happy dengan apa yang kita punya. Itu tanda bersyukur. Menikmati, happy, tanda kita bersyukur. Ini mikrofonku udah kena ini sama teman-temanku, tapi aku happy punya mikrofon yang simple kayak gini. Itu tanda sudah bersyukur misalnya. Ya sudah bisa aku menikmati, walaupun dari zaman Nabi Adam belum diganti. Aku coba ganti malah aku nggak suka. Itu loh maksudnya. Makan apapun merasa enak, menikmati apapun nyaman, naik kendaraan bagaimanapun oke. Iya kan? Gitu namanya bersyukur. Oke. Gantilah Ustazah, udah aku beli 2 penggantinya, nggak bisa, gagal move on aku ya, nggak bisa aku ganti. Kayaknya mantap kali nih mikrofon yang ini, walaupun sudah kresek-kresek. Zah, kalau pas baca Quran kita kentut pula. Oke, kentut. Apa terus mengaji? Oke, kalau kentut, kalau baca Quran baca Quran kentut tidak wajib wudhu saat mau baca Quran. Ya, jadi kalau kentut lanjutkan baca Qurannya nggak apa-apa. Cuman kalau teman-teman mau ngambil wudhu dapat pahala sunnah. Pakai entut. Ya gitu ya teman-teman ya. Iya Mbak Umi Siti, mikrofon kesayangan aku. Sudah lama sekali nih. Ya, ada 1-2 lagi aku beli, satunya oke, satunya lagi tidak oke lah. Oke, sholat sunnah awabin jumlahnya berapa? 2 rakaat maksimal 6 rakaat boleh. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya istighfar di waktu sahur kapan dilakukan? Kapanpun ya, tapi waktu sahur itu bagusnya adalah berdoa sama Allah. Karena di waktu sahur itu adalah sunnah. Waktu sahur itu adalah tempat mustajab doa. Zah, katanya kita tidak boleh memamerkan kesenangan di sosmed, takutnya kena ain, tapi tidak berlaku ke artis. Masa iya? Teman-teman, memamerkan kesenangan tergantung motivasinya. Ada orang yang memamerkan kebahagiaannya, ingin memotivasi orang lain, misalnya dalam bisnisnya. Atau dia menampakkan kebahagiaannya, ingin menunjukkan kepada orang lain betapa indahnya kerja keras dari rezeki yang halal. Intinya adalah kalau ada orang memamerkan hartanya, kita sebagai penglihat atau sebagai yang menengok, coba pandang dengan kacamata yang baik. Karena urusan dia pamer atau memotivasi itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita suuzon dengan dia itu urusan kita juga dengan Allah. Jadi coba lihat, ada orang yang berfoto dengan jam tangan barunya, deh kayak mana ya bisa sukses kayak dia ya. Apa yang dia kerjakan ya, mau juga lah aku ngerjain kayak gitu. Jadikan motivasi. Ada orang berfoto mesra dengan suaminya, sakinah dia ya. Gitulah ya kalau orang beriman ya, sakinah dia. Bukan ketika dia berfoto dengan suaminya, alah suami Nokia 3315 aja bangga. Aku udah 5 kali gue ganti suami, santai aja kunyo. Jangan pandang jelek ya, jangan pandang jelek. Semua tergantung kita. Ya, paling-paling cemburu melihat orang pamerkan diri. Biarkan itu urusan dia. Kita pandang dengan urusan dengan yang baik. Kalau nggak bisa positive thinking, sudahlah, jangan scroll dia juga lagi. Scroll aja lah Ustazah Nela yang gini-gini aja. Oke, jam tangannya gimana Zah? Belum bisa aku pakainya. Repot makainya sekarang nih ya. Siap. Saya sudah memaafkan Zah, tapi masih apa tadi itu? Apalah, lupa dah aku. Teman-teman tap layarnya guys, tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Izin Zah, siap. Misalnya mengingatkan anak sholat tapi dia tetap nggak mau sholat, kita biarkan atau kita ingatkan? Tetap diingatkan tanpa menyakiti.
Kemudian wala taqnatu mir ruhillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Yang putus asa hanyalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang non muslim. Ingatkan tanpa menyakiti. Oke? Tak boleh nyakiti siapapun guys. Ya. Jangan lagi buat ya. Kapan waktu sholat sunat mutlak? Kapanpun, tidak ada masalah ya. Siap Mbak Nani, madunya udah sampai tapi sekarang mau lagi Zah. Boleh, siap. Jam 9 ya, madunya ya. Siap ya. Oke, sehat ya. Ustazah, sholat di duha paling banyak berapa rakaat dok? Sholat duha paling banyak 12 rakaat Mbak. 2 sampai 12 rakaat. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 6 kali. Dan dia boleh dipecah. Misalnya kita mau sholat duha setengah 8. Rupa-rupanya setelah itu datang mantan ke rumah. Salah ya, datang tamu ke rumah. Tentu kita kasih dia minum, kita kasih dia kopi. Masih ada waktu 2, aku sholat lagi lah. Boleh ya. Lalu kemudian kita makan. Mau lagi lah sholat duha. Boleh, selagi masih ada waktunya. Oke, gitu ya. Yo, bisa dilanjut, bukan bisa diulang ya, ditambah rakaatnya. Madunya enak, boleh. Nanti madu lagi jam 9 ya, asal jangan dimadu ya guys. Madunya mantap ya. Ustazah. Apa Ustazah? Udah lewat dah. Ustazah. Waduh. Repot ini, cepat kali macam rudal. Ustazah, kalau sudah bertaubat, tapi dosa tersebut hampir sering terbayang-bayang, apakah taubat diterima? Jadi kalau kita bertaubat, kalau kita bermuhasabah, kalau ingat dosa masa lalu, usahakan keep moving. Yakin Allah akan mengabulkan segala dosa kita dan mengampunkan segala dosa kita. Jika terbayang, booster dengan ibadah. Terbayang dosa, booster dengan sholat taubat. Terbayang dosa, booster dengan sholat hajat. Terbayang dosa, booster dengan banyak amal. Karena wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Segala keburukan yang kita lakukan ganti dengan kebaikan. Gosip, oke. Kalau aku gosip denda sedekah 100.000. Tuh baru netizen aku mantap tuh. Pokoknya wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ganti segala keburukan langsung dengan kebaikan. Setiap aku keluar rumah pakai baju daster tanpa jilbab, aku harus sedekah 200.000. Nah, gitu ceritanya guys. Ya, setiap aku melawan dengan suami, aku tambah lagi sedekah subuhku menjadi 10.000 misalnya. Bahas istikharah. Ada apa istikharah Mbak? Ada apa dah? Istikharah, tengok cara bertanyanya guys. Istikharah gitu aja kata-katanya. Maksudnya mau diapain istikharahnya Mbak Humairah? Ya, diapain istikharahnya Mbak? Istikharah. Tunggu dulu, aku pahami dulu. Istikharah berarti cara melakukan sholat istikharah. Siap Bu Guru. Istikharah itu adalah sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Iya. Sholat kalau kita ragu. Suami di Pekanbaru, anak di Medan. Aku kayak jawab skripsi guys. Tengoklah pertanyaannya guys. Apa itu sholat mutlak? Jawaban apa? Oke, siap ya. Tunggu dulu. Apa tadi? Sholat istikharah itu dilakukan saat kita dalam keadaan ragu. Semoga misalnya nih suami di Medan, ya anak di Jakarta. Jauh pergi ke Medan, jauh dari anak, dekat dari anak, pergi tetap di Jakarta, jauh dari suami dan seterusnya. Teman-teman bisa melakukan istikharah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan siang dan malam. Siang atau malam, lakukan tiap hari. Nanti tunggu aja petunjuk datang dari Allah. Setelah sholat banyak-banyak minta petunjuk atas keraguan itu. Ya, nanti akan diingatkan melalui mimpi atau melalui keyakinan dari orang lain atau melalui kita yakin saja dengan keputusan kita itu. Lakukan aja dulu ya. Surat pendeknya terserah. Kalau masih kurang lebih jelas, pergi ke PT aku ya. Di sana ada tentang sholat istikharah ya.
Zah, bagaimana caranya untuk kita agar bisa ikhlas? Ikhlas dalam hal apa, teman-teman? Ikhlas tuh banyak ya. Ada ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam ujian, ikhlas dalam kezoliman. Itu bisa. Aku sebagai anak belum bisa balas budi ke ortu, tapi orang tuaku lebih banyak kaya dari saya. Sejak kapan berbakti kepada orang tua dari harta? Berbakti kepada orang tua tidak hanya dari harta, tapi santun kepadanya, menanyakan kabarnya, mengunjungi dia, bercanda dengan dia, menyembunyikan kesedihan kita dan menampakkan keceriaan kita, mendoakan dia, meminta ridhonya, ya, gitu ya. Orang tua nggak kaya pun ataupun kaya, gampang aja membahagiakannya, tidak hanya dengan uang ya. Oke. Iya, gitu ya teman-teman ya. Kalau masih punya hutang puasa Ramadan, boleh puasa Syawal, nggak ada masalah ya. Kalau kita masih ada hutang puasa Ramadan, silahkan puasa Syawal, ganti puasa itu kan waktunya 1 tahun. Selesai duha istikharah ya, jangan selesai syuruk ya, khawatirnya selesai duha aja. Oke. Ikhlas untuk semuanya gimana Zah? Nggak bisa. Karena setiap menjawab pertanyaan mesti ada variabelnya. Bahwa ikhlas dalam ibadah lain jawabannya. Ikhlas dalam kezaliman lain lagi jawabannya. Ikhlas dalam kemaksiatan lain lagi jawabannya. Kalau menjawab pertanyaan tuh ada variabelnya guys, ya. Oke. Nah, untuk ikhlas tadi ada pertanyaan ikhlas ketika dizolimi. Ketika kita dizolimi orang, yang harus kita lakukan awal adalah memikirkan dan scan dulu. Apakah kezoliman orang itu berefek kepada 5 hal atau tidak? The power of 5 things. Pertama, berpengaruh nggak kezoliman orang itu kepada pekerjaan kita? Kalau nggak ngaruh, tanyakan yang kedua, berpengaruh nggak kepada kesehatan kita? Kalau nggak ngaruh, yang ketiga, berpengaruh nggak kepada keluarga kita? Ternyata keluarga kita aman-aman aja. Berpengaruh nggak kepada rezeki kita? Ternyata rezeki kita aman-aman aja. Berpengaruh nggak kepada masa depan kita? Kalau nggak ngaruh kepada 5 ini, letakkan, jangan difikirkan. Letakkan saja. Plek, pikirkan 5 detik, tek, 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 letakkan, jangan fikirkan. Pengaruh pada keluargaku, terutama ibu, cek dulu. Pengaruhnya karena memang berpengaruh atau karena ibunya yang memikirkan. Sekarang gini, otak kita ini adalah semacam komputer. Orang zalim sama kita. Kalau kita nggak masukkan ke otak kita biarkan dia di luar saja, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi seandainya omongan orang, kezaliman orang sedikit saja masuk dia ke dalam pikiran kita, dia akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Makanya mental kuat harus dibentuk. Ada orang dizolimin dikit aja nggak tidur 3 hari 3 malam. Ya, tapi ada orang yang dihujat habis-habisan dia tetap baik-baik aja. Apa yang membedakannya? Tapi kan sama-sama makan nasi. Orang yang pertama dia masukkan ke dalam otaknya. Orang yang kedua dia biarkan diteras aja. Ya, dia tidak masukkan ke dalam pikirannya. Padahal sama-sama makan nasi, bisa jadi usianya sama. Itulah mentality harus dibangun. The power, kekuatan mental. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita, tidak perlu semua orang menyukai kita, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Jangan berharap disukai banyak orang, karena nggak semua orang juga terlalu penting bagi kita. Aduh, kalau dizolimin, digibahin, itu adalah ujian paling ringan teman-teman. Ini ada 1.000 orang yang lihat. Berapa ini? Nggak ngerti aku. Berapa ini? Wah, udah banyak nih yang lihat, hadir, yang ngetik pintar-pintar ini. Saya yakin ini 99% sudah pernah dizolimi semua. Dizolimi, dihujat, difitnah, diribahin. Itu lagu lama guys. Itu lagu lama. Masalah paling ringan teman-teman. Tidak sampai menghabisi nyawa. Tidak sampai kelaparan. Ya, jadi itu masalah paling ringan.
bahwa Rasulullah SAW itu akhlaknya luar biasa. Ketika ada orang yang menghinanya, menzoliminya, apa kata Rasulullah? Mereka bukan orang jahat, tapi mereka hanyalah belum paham saja siapa saya dan Islam. Andaikan mereka paham, mereka nggak akan jahat. Ya, coba kita ikut akhlak Rasulullah. Wah, kalau ada orang yang zalim, mereka bukan jahat. Mereka belum tahu aja siapa kita. Oke? Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, halo Mbak Liv. Iya, Mbak Rafli fokus aja ke sholat yang ada fungsinya, Mbak. Ya, sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid, ya. Ustazah, ya, Zah, doa agar hati tenang. Banyak ketidaktenangan di sini kayaknya nih guys, aura-aura tak tenang semuanya nampaknya deh. Doa agar hati tenang. Rabbi syarah li sadri. Ya Allah, lunakkan, lapangkan untukku dadaku, ya. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku, ya. Jangan meriso-riso guys, ya. Sayangilah diri tuh, ya. Halo Pak Bal, ya. Amalan apa yang dibaca ketika kehilangan barang di rumah? Lakukan sholat sunat hajat, doakan supaya Allah ketemukan barangnya. Halo Mbak Ane, aman Mbak Ane, is oke, ya. Oke, Ustazah siap ya. Ustazah, bagaimana kalau kita berjauhan dengan suami? Dia minta dilayani lewat handphone. Gak ada masalah, kan suami sendiri kan? Jangan minta pajak ya. Zah, setuju nggak bahwa ada yang mengatakan orang yang meninggal sesuai dengan kebiasaan dilakukan? Sesuai dengan kebiasaan yang dilakukannya. Tergantung teman-teman. Jadi itu adalah teori peluang. Coba teman-teman, orang yang sering keluar rumah jauh lebih besar kemungkinan berpeluang kecelakaan dibanding orang yang di dalam rumah. Kan gitu kan? Orang yang di dalam rumah berpeluang lebih kecil kecelakaan dibanding keluar rumah. Suami istri soleh solehah lebih berpeluang memiliki anak yang soleh solehah dibanding tidak, walaupun tetap ada kemungkinan anaknya tidak soleh. Orang yang punya kebiasaan baik lebih berpeluang meninggal dalam keadaan baik. Iya dong, kan konsep peluang guys. Iya nggak? Kalau kerjanya baca Quran, majelis taklim, zikir, sholat, ya peluangnya meninggal di situ gitu loh maksudnya. Itu kan konsep peluang aja. Walaupun kadang-kadang nggak kayak gitu juga dia meninggalnya, tapi memanfaatkan konsep peluang sebagai pembentuk sebuah kemungkinan. Misalnya aku nih pengen meninggal dalam keadaan dakwah, pakailah konsep peluang, banyak-banyakkan dakwah, banyak-banyakkan jaga wudhu, banyak-banyakkan zikir, biar meninggalnya di situ. Kecilkan peluang di luar itu, kurangi nongkrong-nongkrong nggak jelas, kurangi ngangak-ngangak nggak jelas. Jadi ketika kita memanfaatkan, itu adalah konsep peluang. Paham ya teman-teman ya? Seperti itu. Besarkan peluang kebaikan supaya mati dalam keadaan baik. Makanya ke mall tuh jangan lama-lama tuh jelungkang nanti di eskalator tuh. Ya, apa yang kita perlu ambil pulanglah lagi. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Siap Mbak Una. Gimana biar mantap hati untuk menikah lagi setelah 12 tahun janda? Kalau nggak mantap, kenapa nikah? Selagi tidak terjebak ke dalam kemaksiatan, masih bisa menahan hasrat, masih bisa hidup sendiri, kenapa harus dipaksa menikah? Yang penting ibadahnya dibanyakkan. Tapi kalau seandainya, maaf, tidak bisa menahan hasrat, kemudian tidak bisa hidup sendiri, ketika hidup sendiri rasanya galau, gelisah, galau, merana, silahkan menikah. Ustazah, gimana caranya memantapkan hati untuk menikah selagi tidak terjebak ke dalam kemaksiatan? Tidak mantap-mantap kali pun gak apa-apa Mbak. Jadi Mbak tenang aja. Jika sudah takdirnya dan dia datang, maka itu akan datang. Kalau enggak, jalani aja dulu. Fokus, arti bacaan sholat dihafal, belajar baik-baik. Iya kan? Yang penting tidak terjebak ke dalam kemaksiatan. Menikah pun terjebak ke dalam kemaksiatan, suami tidak menafkahi, kemudian istri tidak melayani,
Bertengkar terus juga bukan bagian dari ibadah. So, biasa-biasa saja. Maafkan diri, terima takdir, lakukan yang terbaik. Wajib nikah kalau terjebak dalam kemaksiatan. Kalau dengan tidak menikah, teman-teman, belum menikah setelah 12 tahun, teman-teman aman saja, ibadahnya oke saja. Siapa? Gak ada masalah. Oke, jangan dipaksa-paksa. Ya, teman-teman ya. Ikuti sunnah yang banyak saja. Oke. Ustazah mohon izin, bagaimana cara menghadapi suami yang suka marah? Tarik lehernya gantung. Enggak ya. Dicek dulu marahnya kenapa. Ya kan? Nah, kalau marahnya adalah karena butuh perhatian khusus, bisa jadi tanda kita kurang perhatian. Kalau marahnya karena kecurigaan, bisa jadi karena kita bisa pernah membuat dia curiga dan atau dia melakukannya sehingga inner mirror dia menganggap kita melakukan hal yang sama. Oke? Tapi saya mau ngomong kepada para lelaki dan wanita yang ada di sini. Gantung canda ya, teman-teman ya. Bahwa ketika teman marah-marah, ketika teman-teman suka marah-marah, maka takutnya pasangannya sudah mendapatkan dosis yang tinggi. Takutnya karena sering marah, pas marah kesekian kalinya dia sudah tidak lagi peduli. Ada biasa, palingan nanti baik lagi. Coba kalau marahnya cuma sesekali, apalagi kalau lelaki. Sekali dia marah langsung bergetarlah jantung. Karena kenapa? Karena dia jarang marah. Oke? Kasih dosis rendah aja. Oke? Iya, canda ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Apa hukum mewarnai rambut? Jangan. Dinding aja yang diwarnai. Rambut tidak boleh. Ya. Mbak Viko. Solusi apa Mbak Viko? Mbak Viko. Zah. Doa saat kita sedang. Tunggu dulu. Saya biarkan aja kalau marah. Tergantung. Kalau dia marah lagi butuh perhatian, jangan dibiarkan. Nanti sakit dia kemana-mana. Tapi kalau ya jangan dibiarkan juga. Ya kasih jeda dikit, baru kemudian disikapi dengan baik. Oke? Ya. Saya kalau marah diem dulu, ngopi dulu, tenang. Siap. Oke. Ustazah, gimana caranya menutup mulut orang-orang yang suka membicarakan saya di belakang, di depan manis aja dan saya dibicarakan. Nggak bisa kita tutup mulutnya kejauhan. Dia di rumah, kita di rumah kita. Dia gosipin kita di kantor. Bagaimana mungkin kita menutup mulutnya sementara kita di ruangan kita? Jadi caranya adalah jangan ditutup mulut orang itu. Bukan mulutnya yang ditutup, tapi lebih mudah merubah diri kita daripada merubah orang lain. Caranya adalah kalau kita udah tahu dia ini adalah munafik. Apa ciri orang munafik? Idza hadatsa kadzaba. Idza tumina khana. Kalau dipercaya dia berkhianat. Berarti orang ini munafik. Teman-teman jangan dekatin lagi orang ini. Ya, cukup say hello aja. Halo, apa kabar? Aman ya? Siap ya? Oke, siap Pak, siap Bu. Gitu aja. Jangan deket-deket lagi sama orang itu. Ya, tutupi diri kita dari mereka. Biar nggak terlalu banyak cerita tentang kita. Kadang-kadang kita digosipin orang terus kita klarifikasi. Bertambah lagi cerita. Oh kan dia klarifikasikan tuh tanda dia salah. Tahu-tahu kita diceritakan orang terus kita mengatakan bahwa kita tidak demikian. Belum tentu dia percaya. Kadang-kadang itu dijadikan alat untuk menjatuhkan kita lagi. Teman-teman abaikan. Sampai dimanalah dia sanggup menceritakan kita. Pasti ada batasnya. Segala kezaliman orang tidak akan selamanya. Hujatan akan hilang. Fitnahan akan hilang. Selagi kita tetap tenang dan melakukan aktivitas kita seperti biasa. Everything is okay. Semua baik-baik aja. Oke. Sholat awabin itu dikerjakan kapan? Menjelang maghrib. Dari maghrib menjelang isya. Oke. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya ya. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ustazah pernah apa tidak punya masalah yang berat Ustazah? Tentu pernah. Tentu pernah sekali teman-teman. Bahkan mungkin sering. Sampai akhirnya masalah yang berat bagi saya menjadi sangat ringan di hadapan saya. Jadi Allah memberikan masalah itu jauh daripada berkembangnya umur saya. Jelas masalah itu ada. Tapi pada akhirnya Allah kasih lebih dini. Sehingga bisa memberikan solusi kepada orang banyak. Oke?
Zah, untuk orang yang doa untuk orang yang zalim pada kita Ustazah. Nih, banyak kali orang terzolimi di sini ya. Kita apain orang-orang tuh guys? Doa untuk orang yang terzolimi. Kalau mau ikut gaya doaku, doakan kayak gini. Allahumma filli walha. Allahumma filli walha. Allahumma filli walha. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Lah kok minta ampunkan dosanya Ustazah, kan dia jahat. Tenang aja. Allah yang akan membalasnya. Balasan Allah tuh lebih dahsyat dibanding balasan kita. Terus kita ngapain kalau dizolimin? Lakukan kegiatan seperti biasa. Jangan berhenti hanya karena hujatan dan makian. Lakukan, lanjut terus. Loh dia gimana? Biar Allah yang urus. Jangan ngurus-ngurus itu. Nanti energi kita habis. Paham? Marah-marah aku nih. Gitu ya. Jangan ngurusin itu. Energi kita habis teman-teman. Ngapain? Oh aku harus bilang bahwa aku tidak begitu. Nggak usah. Lakukan aktivitas kita. Biar Allah yang urus itu sudah. Itu haknya Allah. Doanya, Allahumma filli walha. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Saja masa kita nggak boleh doain orang yang terzolimi? Nggak usah didoain, dia nggak usah didoain untuk dapat balasan, udah pasti Allah balas. Ya, sabar aja, jangan marah-marah. Action sekali-sekali Mbak Vanisha, tapi pengen aku marah, ya kan? Nah gitu ya. Kenapa Ustazah tolong jelaskan, kenapa rambut tidak boleh diwarnai? Karena warna rambut itu adalah namanya takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir yang, apa yang diulangi? Ulangi apa guys? Apa tadi? Ngomong apa tadi? Aku lupa. Apa? Kenapa tidak dibolehkan untuk mewarnai rambut? Karena mewarnai rambut itu adalah takdir mubram, takdir yang tidak bisa kita ubah. Hidung pesek, rambut warna apa, bola mata warna apa, itu takdir mubram. Dia tidak boleh diubah Mbak. Mbak kalau mau ubah yang lain Mbak. Contoh, takdir mu'allak itu diubah. Diubah yang tadinya kita susah jadi lebih mapan. Nah itu ubah Mbak. Kita dilahirkan dari keluarga yang gak punya ilmu, tuntut ilmu banyak-banyak, ubah. Ya, kita dilahirkan dalam kondisi orang tua yang susah, kita merubah nasib lebih baik. Itu yang diubah, bukan bentuk rambut. Yang diubah itu bukan bentuk hidung. Yang diubah itu kita jadi dari dilahirkan dalam keluarga yang tidak punya ilmu, ya, kemudian kita cari ilmu banyak-banyak. Itu yang diubah, bukan merubah bentuk hidung, guys. Yang itu nggak diubah, hidungnya diubah, kan tidak pada tempatnya guys. Itu loh, takdir mubram, takdir mu'allak. Follow kanal aku, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku akan buatkan video, aku akan selalu ceramah tentang si takdir tadi. Kalau ada teman ceritakan aib kita ke orang-orang gimana? Sudah, kalau kita pernah melakukan aib itu, tinggal berubah saja dan diam aja, tenang aja. Tinggal ubah perilaku kita saja. Oke, kita salah, terima, maafkan diri sendiri. Berita yang sudah menyebar, biarkan saja. Ada batasnya, dan akhirnya dengan kesabaran kita, orang-orang akan kemudian berpihak kepada kita. Salah tuh nggak apa-apa. Yang penting jangan salah untuk kedua kalinya. Ya, oke, akan ada masanya. Ya teman-teman ya, untuk dia bisa nggak mungkin orang tuh ceritain kita selama-lama hidup kita guys. Dia juga punya hutang ya, dia juga punya masa lalu yang pahit, masa depan yang pahit, nggak selama-lamanya. Oke? Ya, gimana kalau suami bilang ke istri, oh Allahu Akbar, dia JIK kalau dekat sama istrinya, tapi dia selalu chat sama wanita lain. Ya itu kenapa dipertahankan kalau sudah kemaksiatan terus yang dia lakukan? Coba